Prioritas iman. Hari pertama, lebih sedikit, lebih baik. Efesus 5 ayat 15 dan 16 menuliskan, "Karena itu, perhatikanlah dengan saksama bagaimana kamu hidup. Janganlah seperti orang bebal, tetapi seperti orang arif, dan pergunakanlah waktu yang ada, karena hari-hari ini adalah jahat." Satu pertanyaan membuka topik hari ini. Apakah lebih banyak itu benar-benar lebih banyak? Hidup kita dipenuhi dengan begitu banyak hal yang ingin kita raih. Dalam masyarakat yang sangat didorong oleh konsumerisme dan pemasaran, kita dengan mudah terpikat untuk percaya bahwa semakin banyak yang kita miliki, semakin bahagia kita. Karena pengaruh iklan-iklan yang menggoda di sekeliling kita, kita secara keliru berkeinginan untuk memiliki semuanya. Kadang-kadang kita membawa pemikiran seperti ini bahkan sampai ke dalam pekerjaan kita bagi Tuhan. Kita ingin melayani Tuhan, tetapi pada saat yang sama, kita tidak ingin melewatkan apapun yang ada di depan mata. Maka kita mati-matian berusaha untuk menyelaraskan keinginan kita untuk melayani Tuhan dengan pengejaran yang tak berkesudahan untuk mendapatkan lebih banyak hal. Hal yang begini ini arahnya adalah kepada angin puyuh aktivitas. Dalam kegelisahan, kita membodohi diri kita sendiri dengan percaya bahwa kita dapat mengikuti Tuhan tanpa melepaskan segala sesuatu yang lain yang bersaing untuk mendapatkan perhatian kita. Ketika kita menerapkan pemikiran yang salah ini dalam perjalanan kita bersama Tuhan, kita tertipu. Jadi bagaimana cara menghadapi hal seperti ini? Yang pertama, kita harus bersedia untuk melepaskan. Ini maksudnya kita perlu menerima kenyataan bahwa kita tidak dapat memiliki semuanya, yaitu kita tidak dapat merangkul dunia dan kesenangannya yang memikat, dan pada saat yang sama mau merangkul juga berkat-berkat Allah. Berpikir seperti ini adalah sebuah kesalahan fatal. Mentalitas konsumerisme seperti ini menginfeksi pemikiran kita dan menimbulkan dampak yang buruk bagi kehidupan rohani kita. Kita tidak dapat menempatkan Allah di atas segala sesuatu yang lain, seperti lapisan gula pada kue atau yang sekarang juga dikenal dengan topping. Tanpa kita secara sadar memang bermaksud menyediakan ruang bagi Tuhan di tengah-tengah kesibukan kita. Pertama-tama, kita harus bersedia untuk hidup dengan lebih sedikit hal, agar dapat mengalami berkat-berkat dari hal-hal yang lebih berarti. Maksudnya, kita harus melepaskan hal-hal yang mengalihkan perhatian kita dari hadirat Tuhan dan menguras energi fisik, mental, dan rohani kita. Saat kita mencoba menyulap jadwal yang super padat dalam hidup kita, dan yang juga harus makin cepat, seiring dengan semakin panjangnya daftar tugas yang harus kita lakukan, kita akan dengan segera mendapati diri kita kelelahan secara fisik dan sangat terkuras secara rohani. Cara yang kedua adalah hidup dengan lebih sedikit hal. Mari tilik kembali diri kita. Apakah kekacauan dalam hidup kita menghalangi diri untuk sepenuhnya hidup bagi Tuhan? Kehidupan yang super padat hanya menyisakan sedikit ruang untuk Sang Pencipta alam semesta. Kita harus memahami bahwa lebih sedikit, lebih baik. Kita tidak bisa mengalami lebih banyak berkat rohani, lebih banyak waktu doa, dan lebih banyak hal lain dalam kehidupan rohani kita jika kita hanya mencoba menambahkan hal-hal itu ke dalam piring yang sudah penuh. Kondisi piring yang kepenuhan dan berlebihan isi seperti itu hanya akan menyebabkan lebih banyak hal yang terbuang, dan jadinya dalam hidup malah lebih hampa atau lebih kosong. Sebaliknya, kita harus membuat keputusan yang memang dimaksudkan untuk hidup dengan lebih sedikit
sehingga kita dapat menikmati lebih banyak hal yang penting bagi Tuhan. Jadi dalam konteks ini, lebih sedikit, lebih baik. Saat ini mari kita berbicara dengan Tuhan melalui doa. Ya Tuhan, Allah semesta alam yang kami sembah. Saat ini kami datang ke hadapan hadirat-Mu. Kami mengucap syukur untuk firman-Mu. Tadi kami sudah mendengarkan dari Efesus 5 ayat 15-16, agar kami perhatikan baik-baik bagaimana kami hidup. Jangan seperti orang yang tidak berakal budi, tetapi harus hidup seperti orang yang bijaksana. Ya Tuhan, kami mencari kasih karunia-Mu. Kami telah mengisi hidup kami dengan terlalu banyak kegiatan dan bahkan berbagai hal yang mengganggu. Kami sadar kami membutuhkan reformasi, membutuhkan untuk dibersihkan, dan membuat prioritas ulang terhadap hal-hal yang benar-benar penting. Ajarilah kami ya Tuhan, apa artinya hidup dengan lebih sedikit, supaya kami dapat fokus pada hal-hal yang paling penting. Kami mau menjadi bijaksana. Bimbinglah kami dengan hikmat surgawi. Kami perlu untuk memanfaatkan waktu dengan sebaik-baiknya. Karena Engkau Tuhan adalah pemilik waktu. Dan Engkau juga selalu punya waktu yang tepat. Engkau tahu apa yang harus dikatakan, apa yang harus dilakukan pada setiap waktu sepanjang sejarah. Kami mengucapkan pujian dan terima kasih untuk pelayanan-Mu yang sempurna bagi dunia ini. Ajarlah kami untuk menggunakan waktu kami sebaik-baiknya bagi-Mu, terutama di akhir zaman ini. Nyatakanlah kepada kami di bagian mana saja yang ternyata kami membuang-buang waktu kami. Dan mohon berikanlah kami kemenangan atas hal-hal yang kami tahu menyita terlalu banyak waktu dalam hidup kami. Ya Tuhan, karena hari-hari ini jahat, kami mengerti bahwa dunia akan segera berakhir. Tanda-tandanya ada di sekeliling kami. Namun terkadang kami begitu teralihkan oleh kesibukan kami, atau tipu daya diri kami sendiri, sehingga kami lupa bahwa kami sedang berada di ambang kekekalan. Pimpinlah kami ya Tuhan, ke dalam komitmen yang sepenuhnya kepadamu dan kepada pelayanan yang Engkau tugaskan bagi kami secara pribadi. Tolonglah agar kami bersedia, hidup kami diatur ulang kembali oleh-Mu, agar selaras dengan kehendak-Mu. Saat ini juga, ya Tuhan, kami mau mendoakan untuk semua orang yang sudah Tuhan tuntun terhubung kepada pelayanan Radio Advent Suara Pengharapan atau AWR Indonesia. Kami dengan sungguh-sungguh memohonkan berkat-Mu ya Tuhan, bagi semua orang yang mendengarkan melalui siaran radio shortwave. Pendengar-pendengar melalui gelombang shortwave ini adalah yang berharga dan istimewa dalam pemandangan-Mu. Kami memohonkan berkat-Mu ya Tuhan, untuk puluhan ribu bahkan ratusan ribu yang mendengarkan podcast, baik di website AWR, di Spotify, melalui FM player, TuneIn, atau player apa saja lainnya. Kami memohon berkat-Mu bagi ribuan akun yang tergabung dalam media sosial AWR Indonesia, yaitu Facebook Group, Facebook Page, WhatsApp Group, Telegram, juga channel YouTube. Kami memohon berkat-Mu bagi ratusan bahkan ribuan yang membaca, mengikuti, membagikan renungan dan pelajaran Alkitab yang rutin diposting setiap hari. Kami memohon berkat-Mu ya Tuhan untuk semua yang melihat, memberi respon, mengikuti konten rohani yang diupload di media sosial, dan yang secara khusus menyampaikan permohonan doa atau kerinduan belajar Alkitab atau berbagai pelayanan rohani online lainnya. Ya Tuhan, kami memohon berkat-Mu dicurahkan bagi para pelayan Tuhan, baik di dan untuk AWR Indonesia, bagi semua penyiar volunteer,
untuk pelayanan tak kenal lelah saat ini, bahkan yang sudah berdedikasi selama belasan maupun puluhan tahun, bagi semua produser AWR di seluruh Indonesia, dan siapapun yang bersedia terlibat dalam proses menyiarkan pengharapan dan pekabaran kebenaran sejati bagi bangsa ini di seluruh penjuru Nusantara dan juga berbagai belahan dunia. Kami berpegang kepada kuasa dan janji-Mu untuk doa-doa yang dipanjatkan hanya di dalam nama anak-Mu yang berkuasa, Yesus Kristus Juru Selamat dunia, yang dalam Injil secara langsung mengatakan, dan apa saja yang kamu minta dalam doa dengan penuh kepercayaan, kamu akan menerimanya. Amin.